Hai guys, jadi apakah kalian familiar dengan kasus-kasus seperti ini? Ya, itu adalah kasus-kasus kemiskinan yang ada di Indonesia yang saat ini sudah sangat menjamur di kalangan masyarakat. Dan di sini saya, Gina Rahojana, absen 12 dari kelas 10 S9 akan menjelaskan tentang kemiskinan tersebut dan bagaimana kita memerangi kasus kemiskinan tersebut agar Indonesia lebih maju ke depannya. Sekitar 1 dari 9 orang Indonesia ialah orang miskin. 8 sisanya mengubah mentalitas mereka. Saya tidak bisa membayangkan keajaiban apa yang akan datang untuk mengubah hidupnya. Itulah yang dikatakan oleh Wahyu Rizka Elsa Pratiwi. Lalu pada 2021, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2020 saja terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 1,13 juta hanya dari bulan Maret hingga bulan September. Lalu, apa sih kemiskinan tersebut? Kemiskinan itu kompleks. Jadi, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Jadi setelah saya menjelaskan tentang pengertian dari kemiskinan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kemiskinan sendiri itu kayak sikap ketidakmampuan seseorang atau kelompok terhadap kebutuhan hidupnya atau hak-hak mendasarnya untuk bertahan hidup. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dari kemiskinan tersebut, kita bisa mengetahui juga akar permasalahannya nih. Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung pada kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif, mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, full employment, dan dapat terwujud. Jika tidak, maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan demikianlah memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran, tentunya akan meningkatkan peluang masyarakat dalam kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain, yaitu kekacauan politik dan sosial. Oke, kita sudah mengetahui nih akar-akar dari permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia ataupun negara lainnya. Dan pastinya kita langsung bisa menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Jadi, singkatnya, faktor permasalahan kemiskinan itu diantaranya belanja daerah, meningkatnya jumlah pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu kebijakan pemerintah adalah pembangunan daerah. Dilakukan pemerintah di berbagai wilayah Indonesia, baik secara provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, maupun desa seluruh Indonesia. Itu secara singkatnya. Yang secara panjangnya, saya ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan beberapa jenis kemiskinan. Jadi ada 6 jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan subjektif, merupakan persepsi individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Lalu kemiskinan mutlak, bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Setelah itu ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dari sikap-sikap orang yang budayanya santai, yang tidak ingin melihat taraf hidup mereka seperti masyarakat modern. Itu ada kemiskinan struktural. Ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Jadi itu beberapa faktor penyebab faktor kemiskinan
dan jenisnya. Lalu kita akan masuk ke gimana sih sebagai warga Indonesia yang baik, khususnya sebagai pemuda atau generasi emas Indonesia, supaya kemiskinan itu dapat diminimalisir menjadi angka yang lebih rendah. Jadi kita sudah masuk ke bagian gimana cara kita untuk memerangi permasalahan ekonomi atau permasalahan fenomena sosial kemiskinan ini. Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Andre Bayu Allah 1991 meliputi 1. Strategi dalam jangka pendek, yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Yang kedua, strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Setelah itu ada nih, strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dapat dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dan memperdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan kepada masyarakat miskin, yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin punya strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau, atau berhemat. Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut John Friedman setidaknya terdiri 4 tipe, yaitu 1. Perencanaan sebagai reformasi sosial, bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, perencanaan sebagai analisis kebijakan, bahwa para penentu kebijakan, pemerintah dan pihak terkait lainnya berdasarkan analisis data ilmiah yang menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang ketiga, perencanaan sebagai pembelajaran sosial, bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik bersama. Oke, jadi itu adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang kemiskinan yang termasuk dalam fenomena sosial. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.